Halo, kelas 6. Masih tema 1 ya, subtema 1, pembelajaran ketiga, bersama Ibu Eti Sumiati, dari Kecamatan Unesa, Kabupaten Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya anak-anakku, masih belajar dari rumah, jangan lupa protokol kesehatannya. Oke, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku masih ingat dengan 7 petikan Purwakarta istimewa? Ya, hari Rabu yaitu Maneh di Sunda. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar 1 IPA, 2 Bahasa Indonesia, 3 PJOK. IPA yaitu tujuan pembelajarannya setelah mengamati siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya. 2 Bahasa Indonesia yaitu setelah membaca teks siswa mampu menentukan ide pokok pada suatu paragraf. 3 PJOK setelah mengamati gambar siswa mampu memahami teknik berlari dengan baik. Ya, coba perhatikan dengan seksama ya anak-anakku. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, pada kesempatan kemarin kita sudah membahas tentang generatif ya, yaitu perkembangbiakan secara kawin. Ya, pintar anak-anakku. Juga berkembang biak dengan secara vegetatif. Bagaimana perkembangan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Oke, ayo amati anak-anakku gambar di bawah ini. Nah, di sini ada nanas, bawang merah, kemudian ini adalah pisang. Oke, nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua yaitu bawang merah. Bawang merah jika kita belah dua atau kita kupas itu terlihat lapisan-lapisannya. Nah, ini bawang merah ini termasuk umbi lapis yang terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang, ini ya. Yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Kemudian yang ketiga ini adalah pohon pisang. Pohon pisang juga adalah salah satu contoh tanaman yang berkembang biak secara vegetatif atau tanpa kawin. Pintar anak-anak ya. Nah, pohon pisang ini disebut juga apa? Anakan pisang ini adalah disebut juga dengan tunas ya. Ini anakannya ya. Nah, jadi apa itu vegetatif? Vegetatif yaitu cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Jadi kebalikan dari kemarin. Kalau generatif yaitu secara kawin pada tumbuhan ya kemarin, sedangkan vegetatif yaitu perkembangbiakan dengan ya pintar tanpa melalui perkawinan ya. Jadi tidak ada penyerbukan ya kalau pada tanaman. Jadi kebalikan dari generatif. Yo, kita lihat contoh yang lainnya. Tadi kan sudah disebutkan ada pisang, bawang merah, nanas. Nah, ini contoh yang lainnya stroberi. Ini juga apa? Bawang putih. Ini apa? Pintar. Ini wortel dan ini adalah ubi ya. Ini adalah contoh-contoh perkembangbiakan pada tumbuhan secara apa? Pintar, vegetatif ya, tanpa kawin, tanpa adanya penyerbukan. Lanjut. Ya, sungguh hebat ya semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, jadi kita harus merawat, menjaga dan melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar kita ya, Nak. Lanjut.
Nah, sekarang perhatikan paragraf di bawah ini yang masih berhubungan dengan ciptaan Tuhan ya. Masih dengan ciptaan Tuhan yang perlu kita syukuri ya. Kita akan menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Pada kesempatan kemarin kita sudah menjelaskan, kita sudah mempelajari tentang ide pokok atau gagasan utama atau inti dari suatu paragraf ya. Kemarin sudah Ibu bahas, bisa di awal paragraf, bisa di tengah paragraf, ataupun bisa juga di akhir paragraf. Jadi yang mewakili atau inti dari suatu paragraf. Nah, di sini ada contoh satu paragraf. Wilayah, Ibu bacakan ya. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai diantaranya kelapa, bakau, dan ganggang. Nah, kita tentukan coba yang manakah ide pokoknya? Ya, pintar yang ini ya. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Jadi ini ada di awal paragraf ya. Lanjut. Nah, semua umbi-umbian tadi ada padi, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan yang kita makan itu membuat kita tumbuh sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Jadi kalau kita makan akan menghasilkan energi sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga. Ya, siapa di sini yang suka berolahraga? Ya, pintar ya. Kita harus berolahraga ya, harus rajin berolahraga supaya membuat badan kita sehat dan kuat. Kita olahraga dulu ya. Oke anak-anakku, perhatikan dengan baik ya. Saat bermain, kamu harus memiliki keterampilan berlari. Perhatikan sikap tubuh ketika berlari berikut ini. Nah, bagaimana posisi kepalanya? Ini berarti kepalanya tegak. Bahunya santai, tidak diangkat yang ini ya. Kemudian badan tegap, tidak membungkuk. Ini. Kemudian jangan angkat kaki terlalu tinggi. Selanjutnya, telapak kaki jatuh pada tumit, bukan pada ujung kaki yang ini. Selanjutnya, ujung kaki menghadap ke depan. Nah, kemudian lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini ya. Selanjutnya, tangan agak menggenggam. Nah, yang ini. Insya Allah, kalau kita nanti tatap muka, kita praktekkan di sekolah ya anak-anakku. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif, menentukan ide pokok, PJOK tadi teori cara berlari dengan baik dan benar ya. Alhamdulillah. Oke, supaya kalian lebih paham, kerjakan latihannya ya nak. Ya, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.